yang keberapa? Ya. Hadis yang keberapa? Bab 144. Hadis. Sebutkan aja anunya. Arabnya. 107. Sebutkan Arabnya. Qala yang dalam mana? Yang dalam. Isinya. Yushir ayat Allahumma inni as'aluka sohata wal afiyah. Iya. Yushiru ayat Allahumma inni as'aluka sohata wal afiyah wal amanah. Ya, 307 kan? Yang kedua kepada Allah agar akhlaknya diperbaiki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada babu man da'allaha an yuhsina khuluquhu. Bab barang siapa berdoa kepada Allah agar diperbaiki akhlaknya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'uwa Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi waridha bil qadari. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan doa, Ya Allah, aku meminta kepadamu kesehatan, harga diri, amanah, budi pekerti yang baik, dan menerima qadar. dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru, adalah memperbanyak, an yad'uwa, berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka sihhata, sesungguhnya aku memohon kepada engkau kesehatan, wal iffata, kehormatan,
wal amanata amanah, wa husnal khuluqi dan sebaik-baik akhlak, war ridha bil qadari dan ridha terhadap takdir. Hadis ini dhaif derajatnya karena tidak ada pada kutubus sittah. Tetapi hadis ini memiliki makna yang bagus para jamaah. Maknanya, intinya bagus untuk diri kita, di mana pada hadis ini ada permohonan kepada Allah agar senantiasa diberi kesehatan. Dan tentu kesehatan adalah hal yang diperlukan oleh diri kita. Kemudian kehormatan, al-iffah, kehormatan juga sesuatu yang diperlukan oleh diri kita. Wal amanata amanah, amanah di sini bertanggung jawab. Ya, sifat amanah itu diperlukan oleh diri kita. Ya, agar kita menjadi orang yang amanah dalam segala sesuatu. Ya, amanah dalam menjalankan agama, amanah dalam menjalankan tugas, ya, amanah dalam menjaga titipan, amanah dalam mendidik keluarga dan anak-anak dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang diperlukan. Wa husnal khuluqi dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga sangat diperlukan oleh diri kita. Wa ridha bil qadar dan ridha terhadap qadar, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh diri kita. Jadi meskipun hadis ini dhaif, tapi dhaifnya insyaallah tidak parah ya. Dhaifnya mungkin bisa masuk kepada hasan li ghairihi. Dan makna daripada hadis ini, doa yang ada dalam hadis ini seluruhnya diperlukan oleh diri kita. Dan hadis ini memberitakan bahwasanya Rasulullah memperbanyak membacanya. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadari. Ini doa dan bisa dibaca kapan saja ya. Ketika diri kita kok sumber misalnya ya, atau pusing misalnya, ya silakan berdoa dengan doa ini. Perut kok goncang misalnya, ya kepala pening misalnya, ini kan ada gangguan pada diri kita. Silakan berdoa dengan doa ini. Ada lagi doa yang populer dan hadisnya sahih insyaallah, dan langsung menuju kepada minta kesehatan, yaitu kalau nggak salah dibaca pagi dan petang ya. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta. Ini doa ini paling saya sukai para jamaah. Ketika misalnya meripat kok tiba-tiba kepiur-kepiur, apa itu ya, kepiur-kepiur. Kalau melihat itu agak melihat itu suram gitu loh. Wah, ini ada nggak sehat dalam penglihatan. Saya berdoa dengan doa itu beberapa kali begitu ya. Tiba-tiba saja nantinya atau besoknya kok tiba-tiba enak gitu ya, mata ini ya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah kesehatan pada tubuhku. Lain umum ini, ya mulai dari kepala sampai kaki. Minta diberi kesehatan badan, ini seluruhnya. Kemudian wa afini fi sam'i. Allahumma afini fi sam'i, pada pendengaranku. Terkadang pendengaran kita kurang baik. Ya, kurang memahami apa yang kita dengar. Bahkan mungkin terkadang sakit telinga, gatal-gatal, sakit, apa bahasa kita ya, terus grebek-grebek gitu ya di telinga ini. Apa bahasanya orang Jawa, grebek-grebek itu di telinganya? Hah? Apa itu ya? Terus terkadang juga
kurang bisa memahami kalimat. Mungkin ngaji tapi apa ya tadi isinya? Betul nggak kira-kira? Terkadang mungkin nggak? Kita ini ngaji, tapi kayak nggak ono oleh gitu loh. Itu berarti yang rusak apanya? Kakinya atau telinganya? Halo? Yang rusak insya Allah telinganya. Tapi Ustaz nggak sakit itu Ustaz. Iya, buktinya apa? Kamu ngaji tadi dapat apa? Iya ya. Padahal saya tadi juga nggak guyon, nggak apa, juga apa? Ya mendengarkan. Tapi ketika ditanya Ustaz tadi ceramahnya isinya apa? Lupa. Berarti yang konslet apanya? Matanya atau telinganya? Halo? Ya telinganya. Makanya doa ini penting sekali. Penting sekali. Bahkan terkadang meripat, ya. Apa meripat itu? Mata, ya kan? Mata ini terkadang juga konslet para jamaah. Di samping memang kurang sehat, mata kepiur-kepiur atau belean terus sakit misalnya, bisa juga sehat. Masya Allah, nggak sakit, nggak apa, nggak belean, tapi memandang ayat-ayat Allah itu seperti nggak ada maknanya. Padahal apa yang kita lihat ini semuanya ayatullah, ayat-ayat Allah yang harus dipikirkan dan harus menjadikan kita ini semakin tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia, melihat alam sekitar, melihat langit, melihat matahari dari timur ke barat, melihat gelombang laut dan lain sebagainya. Semua itu harus menjadi peningkatan iman, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu ketika apa yang dilihat ini nggak ada artinya, nggak ada peningkatan bagi imannya, bagi ketakwaannya, ya melihat sehat, tapi ayat-ayat Allah ini nggak berkesan, berarti yang konslet apanya? Telinganya atau matanya? Mata yang konslet. Ada sesuatu di situ. Secara zahir sehat, tapi kenapa tidak bisa berarti, tidak bisa meningkatkan keimanannya? Padahal seharusnya mata memandang itu seharusnya menjadikan tambahnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mensifati orang-orang yang punya mata, punya hati, punya telinga, tapi tidak meningkat keimanannya dalam memandang ayat-ayat Allah. Apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 179. Coba dilihat. Surat Al-A'raf 179. Qori'nya siap? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Subhanallah. Silakan dilihat pada surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi,
kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan para jamaah. Berarti mayoritas. Ya, kalau ada ayat seperti ini para jamaah, sebaiknya gimana? Sebaiknya kita curigai diri kita. Betul nggak kira-kira? Kita curigai diri kita itu maksudnya jangan sampai kita termasuk daripadanya. Kita harus waspadai diri kita. Jangan sampai masuk ke katsirun minal jinni wal ins. Ya, kebanyakan dari jin dan manusia akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Lalu ciri-cirinya seperti apa? Kata Allah, lahum, bagi mereka qulubun, mempunyai hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau hati bahasanya adalah untuk memahami. Ya, kalau mata untuk memandang, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Pusat pemahaman manusia itu ada di mana? Ada di dalam hatinya. Ada di dalam hatinya. Ternyata tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata. La yubsiruna biha, tapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, mereka punya telinga. La yasma'una biha, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang. Satu, kayak binatang. Yang kedua, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai. Subhanallah, ayat ini penting sekali para jamaah. Manusia itu kalau rusak ada dua kemungkinan. Manusia kalau rusak ada dua kemungkinan. Pertama, kal an'am, koyok binatang. Hidupnya seperti binatang. Yang kedua, bahkan lebih sesat daripada binatang. Artinya dia melampaui kebinatangan. Nah, ini berat para jemaah. Apakah manusia bisa? Apakah memang manusia itu sampai ke tingkat lebih daripada binatang? Lihat saja di lapangan. Betul ya kira-kira? Masya Allah. Kalau bahasa kasar, ini contoh. Saya sering mencontohkan tapi rodok porno para jemaah. Rodok porno. Binatang serendah apapun sampai babi misalnya, dia tidak akan melakukan kegiatan kecuali yang sesuai dengan instingnya. Betul nggak kira-kira? Sesuai dengan insting masing-masing. Kalau sapi makannya rumput, lah coba sapi dikasih soto, kira-kira gimana? Wah, nggak level. Begitu melihat rumput yang hijau, wah ini level ini. Kan gitu ya? Lah, seperti itu. Kawin juga begitu, sapi mesti sama sapi. Nggak mungkin sapi sama kuda kalau nggak disetting oleh manusia. Tapi kalau memang itu rencana manusia mungkin. Atau ditaruh di kandang yang tidak ada sama sekali kecuali kuda. Ya, sapi jantan yang ada itu kecuali kuda betina tok yang ada. Ya mungkin. Tapi itu karena apa namanya? Ketepatan saja terpaksa itu ya. Kalau tidak, sapi pasti dengan sapi. Kambing dengan kambing. Ayam dengan ayam, seperti itu. Itu insting, naluri yang diberikan oleh Allah. Fitrah yang diberikan oleh Allah. Coba manusia. Manusia, perempuan, wanita, manusia iya, bahkan yang sapi juga mau dia, kambing mau kalau nggak ada orang, kambing dijilatin gitu ya. Nah, ini bahkan kalau hewan itu nggak mungkin dia luput dalam kawinnya, mesti jalur depannya. Sedangkan manusia sampai dubur, sampai ada rumah sakit khusus menangani HIV karena apa? Duburnya rusak. Ini siapa? Manusia. Manusia ketika jahat para jamaah, batu-batu dimakan itu. Kuburan-kuburan tua dimakan. Ya, tapi yang dimakan apa ya? Hasil panennya, uangnya. Ini manusia. Aspal-aspal dimakan, jalan-jalan itu terkadang baru 1 tahun sudah kerowok lagi gitu ya. Baru diaspal 1 tahun berikutnya apa? Jeglongan lagi. Lah ini sing ngaspal iki sapa iki? Ini kalau nggak makan aspal
Di depan rumah dulu para jamaah ada sungai ya, ada sungai. Dibangun itu pinggiran itu apa namanya? Pinggirannya tembok-tembok pinggir itu. Ya pelengsengannya dibangun, tapi 2 bulan 3 bulan tiba-tiba pelengsengan itu apa namanya? Ambrol lagi begitu. Itu setiap saat itu seperti itu. Ini siapa yang bangun ini? Wah, ini aspal-aspal dimakan, semen-semen dibadok ini. Ini manusia. Jadi manusia itu benar kata Al-Qur'an, kal an'am pertama kayak binatang, yang kedua balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini kalau manusia. Baik, tadi pembicaranya adalah kesehatan mata. Di sini ada hati, ada kesehatan mata, ada kesehatan pendengaran yang harus disehatkan. Maka Nabi mengajari doa kepada kita dalam doa pagi dan petang itu apa? Allahumma inni Allahumma afini fi badani. Yang kedua, Allahumma afini fi sam'i. Yang ketiga, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Yang terakhir jangan lupa, la ilaha illa anta. Silakan doa ini. Saya suka dengan doa itu. Saya suka. Tapi terkadang lupa beberapa hari, begitu mata mulai agak apa namanya? Sakit-sakit gitu ya, ingat lagi gitu ya, baca lagi sekian kali, tiba-tiba enak lah. Enak itu macam-macam jalannya para jamaah. Yang penting kita berdoa dulu, ini penting ya, ini ilmu. Yang terpenting kita berdoa dulu dengan Allah. Kemudian berikutnya bisa saja tiba-tiba hilang penyakit itu, tiba-tiba mata itu enak. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hasil doa itu Allah tidak langsung sembuhkan. Tiba-tiba saja dia punya uang dan ada apotek, tiba-tiba kepingin beli obat mata, betul? Itu juga hasil daripada doa para jamaah. Paham ya? Pernah berpikir ke arah ini? Ya, kita tadinya kan berdoa, mata kita sakit. Terus kita berdoa, tiba-tiba ada uang. Terus kita ngelewatin apotek, tiba-tiba ini apotek, saya mau beli Insto, misalnya. Obat apa namanya? Otem misalnya. Iya. Ada lagi para jamaah, saya lihat di Facebook itu Noni Oyen gitu ya. Noni Oye, Noni Eye. Saat saya tiba-tiba sakit mata yang kanan, begitu saya lihat di kaca, tiba-tiba ada selaput kira-kira hampir menutupi seperempatnya. Kaget saya, wah bahaya ini, sakit gitu ya. Ada yang menutupi. Tiba-tiba buka-buka di Facebook itu ada Noni Eye gitu ya. Yang di situ ada madu terus dikasih ya seperti ini namanya obat mata itu ya. Saya beli langsung COD. Ternyata minum 2 kali 3 kali sama ditetesi itu, loh, dilihat di kaca hilang. Wah, hilang, alhamdulillah. Ini yang pernah saya katakan itu Noni Eye namanya. Oh, hilang itu. Sampai sekarang belum. Cuma akhir-akhir ini sering baca gitu ya, agak sepet lagi. Nah, di antara diterimanya doa para jamaah, ini saya merasakan ada 2. Pertama, ya mungkin tiba-tiba hilang. Setelah kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tiba-tiba saja rasanya enak. Atau yang kedua, tiba-tiba saja kita misalnya ketemu teman, saya kok sakit mata saya, oh ini obat, ditetesi sembuh. Nah, ini juga diterimanya doa. Atau tiba-tiba ada kemampuan, kemudian lewat ada apotek, tiba-tiba kepingin beli obat mata, dengan sebab itu dia sembuh. Ini juga hasil diterimanya doa. Jadi para jamaah, terkadang kita nggak paham ya, disangka doa itu nggak ada manfaatnya. Banyak orang merasa bahwa doa itu sepertinya nggak ada efeknya. Padahal para jamaah, justru doa itu yang paling penting daripada yang lainnya. Daripada obat yang sebenarnya, doa lebih penting darinya. Karena obat yang sebenarnya bisa saja sembuh, bisa saja tidak. Tapi didukung dengan doa, bisa jadi Allah jadikan doa itu penyembuh yang sebenarnya. Atau para jamaah, kita minta itu misalnya apa? Misalnya taruhlah sekarang tadi contoh
mata ya. Sekarang akan saya beri contoh yang lain. Misalnya punya hutang, dililit hutang misalnya. Kita kemudian berdoa dengan doa khusus untuk hutang. Kan ada doa untuk bisa agar Allah menyelesaikan hutangnya. Ada doa itu. Ya. Kemudian kita berdoa. Ternyata kalau manusia tuh maunya kan habis berdoa tiba-tiba ada rezeki nomplok kan begitu. Sehingga tahu, alhamdulillah dengan berdoa saya dapat menyelesaikan hutang-hutang. Itu maunya manusia. Ternyata berdoa, nggak ada yang namanya rezeki langsung, rezeki nomplok itu nggak ada. Tapi tiba-tiba sebulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya tiba-tiba saja entah itu apa yang dijual tadi yang sekian lama nggak laku, tiba-tiba laku, sehingga dengan begitu dia bisa membayar hutang. Nah ini, terkadang manusia nggak ngakoni kalau itu hasil daripada doa. Ya, padahal kita harus tahu kejadian di mana barang tadi, barang yang sudah dituliskan dijual tadi, sudah sekian lama nggak laku. Tapi begitu kita berdoa ternyata selisih setengah bulan atau 1 bulan barang itu laku. Manusia biasanya nggak menyadari bahwa itu juga hasil daripada doa. Padahal itulah sebenarnya doa itu. Ketika kita kembali kepada Allah, Allah kasih pertolongan. Tapi terkadang agak lambat sedikit. Karena Allah berhak menguji kita. Kita paham atau enggak? Begitu ya. Nah jadi ini para jamaah yang harus kita ketahui bahwa tetap doa itu amat penting. Lah kalau kemudian diterima langsung, alhamdulillah, atau mungkin tidak langsung diterima, tapi ada beberapa komponen yang menyebabkan kita itu selesai masalahnya. Itu juga diterimanya doa. Atau bahkan seandainya kita telah berdoa dengan kuat, ternyata permasalahan yang kita ingin selesaikan gak selesai-selesai. Terus gimana? Tetap saja berdoa kepada Allah ya, karena mungkin Allah ingin menjadikan kita ibadahnya di situ. Allah ingin menjadikan ibadah kita nanti di situ ketika kita bersabar dan terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena banyak kejadian manusia setelah merasa berdoa kepada Allah dengan sekian banyaknya ternyata belum ada hasil, akhirnya banting setir. Lah ini banting setirnya kemana? Dukun. Banting setirnya kemana? Gunung Kawi. Banting setirnya kepada orang pinter kata mereka. Lah begitu dia banting setir ke dukun, Allah tahu hambaku ini putus asa. Dia tidak sabar menghadapi aku. Ini yang kita khawatiri. Lantas oleh Allah, baik, akan saya beri. Begitu dia datang ke Pak Dukun, kula niki nggak ada utang, dereng nyaur-nyaur, kula niki pun dungo, tapi dereng wonten penyelesaian. Oh baik, langsung cuma dikasih minuman, coba japi jeblas, ternyata utangi mari. Ya, apa yang terjadi? Orang tadi maka dia akan mengatakan, sungguh dukun ini hebat. Nah ini kalau sudah begitu bisa jadi murtad atau syirik. Wah, begitu selesai utangnya dengan kedukun ini, dia mungkin akan menyembah. Oh, dukun ini hebat. Bahkan sikapnya mengalahkan sikapnya kepada Allah. Akhirnya Allah disingkirkan. Dia lebih kepada apa kata Pak Dukun. Akhirnya dia pun bercerita kepada tetangganya dan lain sebagainya. Ini dukun hebat. Sehingga orang pun banyak ke situ. Maka semakin sesat. Kenapa? Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta kepada Allah ternyata nggak sabar, kemudian mencari jalan pintas ke dukun, Allah jadikan dia benar-benar dapat. Dengan begitu dia akan bertambah sesat dan sulit untuk kembali kepada jalan yang benar. Maka di sini pentingnya kita tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang 308
dipersiapkan. Hadis yang ke-308, An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Qur'an taqra'una suratal mu'minina qalat iqra qad aflahal mu'minun qala yazidu faqara'tu qad aflahal mu'minun ila li furujihim hafizun. Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca artinya dari Yazid bin Babanus, ia berkata, kami datang menemui Aisyah dan bertanya kepadanya, wahai ummul mukminin, bagaimanakah budi pekerti Rasulullah SAW? Ia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Apakah kalian pernah membaca surah Al-Mu'minun? Ia meneruskan, bacalah. Telah beruntung orang-orang mukmin. Yazid berkisah, aku baca. Telah beruntung orang-orang mukmin hingga yang menjaga kemaluan mereka. Quran Al-Mu'minun ayat 23. Surat 23 ayat 1-5. Tayyib. Aisyah berujar, demikianlah akhlak Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Taqra'una suratal mu'minin, kalian membaca surah Al-Mu'minun. Qalat, Aisyah berkata, Iqra, bacalah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qala Yazidu, Yazid berkata, faqaratu, maka aku membaca, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin, ila li furujihim hafizun, sampai kepada ayat li furujihim hafizun. Qalat, Aisyah berkata, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaiful isnad, dhaif sanadnya, Yazidu majhulun. Ya, yang namanya Yazid di sini tidak dikenal. Yazid yang mana? Ya, laisa fi syai'in minal kutubis sittah. Hadis ini tidak terdapat pada kutubus sittah, ada pada Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini riwayat siapa? Riwayat Bukhari, tapi di sana campuran antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Makanya jangan yang dikatakan sahih riwayat Bukhari mesti sahih. Tapi kalau disebutkan rawahul Bukhari fi sahihihi, nah pasti sahih. Tapi ulama adil dalam masalah ini para jemaah. Ulama adil ketika mengatakan rawahul Bukhari tapi di dalam Adabul Mufrad, mereka juga katakan rawahul Bukhari fi al-Adabul Mufrad, sehingga kita tahu apakah ini ada dalam sahihnya atau ada dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu ada yang terkenal, ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab khusus Di'aful Bukhari, hadis-hadis dhaifnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis dhaif dalam kitab khusus, ya, dalam kitab khusus. Nah, makanya kalau kita nggak hati-hati, ini harus dicek di Sahih Bukhari atau di Adabul Mufrad atau di kitab dhaifnya. Sama-sama rawahul Bukhari. Tapi kalau sudah fi sahihihi, maka tidak ada keraguan. Tapi kalau di dalam Adabul Mufrad, kita harus melihat apakah hadis dhaif atau sahih. Nah, di sini diterangkan yang sahih, yang hasan, yang dhaif juga diterangkan. Kemudian hadis yang berikutnya, bab laisal mu'minu bit-ta'ani, bit-ta'an. Bab yang 145. Artinya bab
seorang mukmin itu bukan seorang yang ahli melaknat, yang suka mencela. To'an itu artinya mencela. Seorang mukmin bukan pencela. Ya ini, mari kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Hasanun sahih. Dibaca artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut bagi seorang mukmin untuk menjadi seorang pelaknat atau tukang laknat. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yanbaghi, tidak pantas, ya, tidak sepantasnya, lil mukmin, bagi seorang mukmin, an yakuna la'anan, menjadi tukang laknat, tukang mencela. Ini hadis hasanun sahih. Hadis ini sangat bagus sekali para jemaah, bahwasanya di sini Islam melarang kita menjadi tukang pencela, menjadi tukang laknat, ya, suka berkata kotor, suka membenci orang lain, dilarang dalam Islam. Membenci orang lain boleh kalau memang benar-benar bisa dibenci, tapi kalau secara umum tidak boleh. Ketika misalnya ada orang yang memang akhlaknya bejat, ya otomatis kita harus membencinya. Yang dibenci apanya? Akhlaknya, kelakuannya, agar kita tidak terkena. Bahkan kalau dinasehati nggak bisa, maka kita harus umumkan, hati-hati dengan pemuda ini, hati-hati dengan kelompok ini, hati-hati dengan organisasi ini misalnya, hati-hati dengan pendapat ini, ide ini, hati-hati dengan kelompok ini. Kita harus katakan. Kenapa? Dan kita terangkan di mana letak kesesatannya. Boleh kita, karena memang pantas dibenci. Tapi secara umum menjadi tukang membenci orang dilarang. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang Islam oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qala, Rasulullah mengatakan, al-Islamu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuh kepada Allah azza wa jalla, wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan hendaknya orang Islam lainnya atau orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Ternyata itulah Islam. Jadi ketika kita ini menyebabkan orang lain terganggu dari mulut kita, maka Islam kita berarti dipertanyakan. Muslim tapi jelek akhlaknya. Atau yang kita takuti, bahkan yang kita takuti, Islam kita telah hancur dari diri kita. Ketika kita ternyata mulut kita menjadikan orang lain dirugikan, tangan kita menjadikan banyak orang lain kesakitan misalnya, atau harta orang lain rusak karena tangan kita misalnya. Yang kita takuti Islam kemudian lari dari tubuh kita. Ini berarti kita menjadi kufur. Nah, ini juga syarat menjadi seorang muslim. Yang pertama, tunduk patuhkan hati kita kepada Allah azza wa jalla, artinya ikuti syariat Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, jadilah orang yang menyebar kedamaian, menjadikan orang lain itu mendapatkan manfaat dari diri kita. Ya, sebagaimana dalam hadis lain dikatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, atau kama qala. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini. Jadi Islam itu malah memberikan kontribusi baik kepada kita, agar kita ini sepak terjang kita, mulut kita, sepak terjang kita bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat juga bagi orang lain. Ini Islam. Masa Islam kemudian dianggap garis keras? Ya, Islam dikatakan teroris, Islam dikatakan radikal.
tidak, Islam ini agama kedamaian. Tapi kalau ada orang ngaku Islam sementara memang sepak terjangnya radikal, yang salah Islamnya atau orangnya? Orangnya, jangan dituduh Islam, orangnya. Ya, kenapa kok orangnya salah? Padahal dia Muslim. Kenapa kok orang ini kok salah? Maka jangan disalahkan Islamnya. Ada kalanya dia memang Muslim, tapi dia ikut kepada orang-orang yang munafik misalnya. Dia Muslim, tapi dia ikut kelompok-kelompok yang memang mengarah ke radikal misalnya. Ya, maka yang salah bukan Islamnya, yang salah dia, karena dia ikut-ikut kelompok garis keras, ikut-ikut misalnya pelatihan-pelatihan yang menyebabkan dia hatinya keras, ya, pelatihan-pelatihan kepada liberalisme misalnya, pelatihan-pelatihan kepada torekot-torekot sufi misalnya, atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh orang-orang kejawen misalnya. Nah, dari situ kemudian dia seorang Muslim tapi penampilannya merugikan. Maka yang salah bukan Islamnya, tapi dia, karena dia tidak mengikuti Islam yang sesungguhnya. Dia Muslim tapi dia masih belajar kepada yang lain, sehingga dia keras dan suka membunuh misalnya, atau suka demo misalnya, atau benci dengan negara misalnya. Kenapa? Ternyata di balik dia seorang Muslim, dia juga ikut pelatihan-pelatihan yang untuk membenci negara. Yang salah siapa? Ini masalahnya. Tapi ingat para jamaah, ini musuh itu tidak sampai ke situ. Musuh tidak sampai ke situ penilaiannya. Pokok asal dia Muslim, langsung dikatakan ini Muslim radikal. Padahal dia ternyata ya Muslim iya, tapi dia juga ikut pelatihan yang mengarah kepada ateis misalnya. Ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada pikiran liberal misalnya. Ikut-ikut pelatihan yang mengarah pada nasionalisme misalnya. Sehingga dia Muslim tapi perbuatannya perbuatan yang nyeleneh misalnya. Tapi musuh para jamaah. Sekali lagi musuh. Musuh memang cari-cari biasanya? Cari-cari kesalahan. Asal dia Muslim, meskipun perbuatan salahnya tadi bukan dari ajaran Islam, langsung dikatakan apa? Ini Muslim yang radikal. Lah lebih lagi yang kita takuti para jamaah, kemudian Islam sarang radikal kata mereka. Padahal orang tadi dikader untuk jadi radikal, bukan karena Islamnya, tapi karena dia diikutkan atau ikut-ikut kepada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan ini yang terjadi. Islam diadu domba. Makanya umat Islam harus hati-hati. Umat Islam harus waspada, jaga agamanya dengan baik, dan waspadai dengan kelompok-kelompok kiri yang akan menyeret dia kepada terfitnah dalam agama. Kalau kita kembali kepada ajaran agama para jamaah, mana yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan radikalisme? Mana yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menjadi terorisme? Mana? Bahkan di dalam Islam peperangan itu sangat dikurangi. Ya, ajaran Islam mengarahkan kepada mengurangi terjadinya peperangan. Islam selalu selalu menginformasikan agar kita menjaga kedamaian, agar saling menjaga, saling mengenal, agar kita senantiasa berakhlak yang baik, agar kita tidak menjadi pencela. Salah satunya adalah hadis ini. Nabi SAW mengatakan, la yambaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Tidak seharusnya, tidak tidak seyogyanya bagi seorang mukmin menjadi pencela. Termasuk juga dalam segala hal para jemaah. Bahkan sampai kepada makanan misalnya. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan apapun. Sementara kalau kita sedikit-sedikit mencela. Kenapa? Wah, ternyata kolaknya kurang lagi. Nah, kolaknya kurang manis misalnya. Ini termasuk di sini la'an, mencela. Ternyata kurang asin. Ini termasuk mencela. Rasulullah tidak pernah. Pokoknya
kalau ada makanan di rumah itu Rasulullah, kalau Rasulullah tertarik dimakan, kalau nggak tertarik ditinggalkan. Tidak kemudian Aisyah, apa ya Rasulullah? Kenapa kamu buat teh kok kurang manis? Nggak pernah. Aisyah, sambelnya kurang pedas. Nggak pernah Rasulullah. Kalau ada makanan Rasulullah kok selera dimakan, nggak selera diam dan ditinggal. Nah, baru istrinya koreksi, loh kenapa kok nggak disentuh oleh Rasulullah gitu ya? Pernah Aisyah kejebak, buru-buru Aisyah datang menyiapkan teh. Itu istri yang baik, tapi kan manusiawi kan? Ternyata keliru, namanya garam itu yang kecil-kecil itu kan hampir sama dengan gula, betul lah kira-kira. Ternyata yang dimasukkan itu garam bukan gula. Begitu dicicipin sedikit asin, Rasulullah letakkan lagi dan tanpa bicara. Coba kalau suaminya semacam saya, semacam Abu Yusril, kira-kira gimana? Bu, kurang ajar bu. Ya apa sampai niku? Lah itu kalau kita, karena akhlak kita masih jauh di bawah Rasulullah diam. Begitu ternyata masih utuh, Aisyah cemburu. Jangan-jangan dari istri yang lain pakai susu. Begitu dicicipi ternyata asin. Nah, disitulah Aisyah kemudian memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Ini seperti itu para jemaah. Jadi Rasulullah itu sudah memberi contoh pada kita. Termasuk tukang mencela tadi, ya suka mencela makanan. Gak enak, mambu, gak enak. Enggak, Rasulullah mencontohkan pada kita. Tidak pernah Rasulullah mencela suatu makanan. Apabila beliau berkehendak maka dimakan, kalau tidak maka ditinggalkan. Ini juga pelajaran yang baik bagi kita para jemaah. Semoga kita termasuk di antara yang mendapatkan pelajaran dari hadis-hadis ini, sehingga kita memiliki akhlak yang baik dan kita tidak menjadi orang yang suka mencela dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.